Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurun ma'lumat, haji itu waktunya di bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi haji itu ya mulai Syawal. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau ada orang berangkat haji setelah puasa Ramadan ya sudah benar. Makanya orang yang berangkat menuju ke Baitullah di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, maka itu disebutnya haji. Makanya nggak ada umroh di bulan itu. Travel umroh di bulan itu tidak diperkenankan karena itu sudah masuk bulan-bulan haji. Famang farada fihinnal hajja, barang siapa meniatkan di dalam bulan-bulan itu untuk berhaji, fala rafasa, maka jangan rafas. Rafas ini sama dengan makna yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Sebelumnya kan tentang rafas di malam bulan puasa. Makanya kalau Bapak Ibu nanti sudah berniat haji, sudah sampai Mekah karena niatnya haji, sudah pakai ihram, sudah niat nawaitul hajja, maka dilarang rafas. Rafas itu apa? Rafas itu jima bahasa ininya. Apakah hanya jima? Ya enggak, jima dan sekitarnya. Kadang-kadang ada orang mungkin dikirain cuma jima. Artinya apa? Kalau sudah niat haji maka harus menghindarkan hal-hal yang sebelumnya itu halal bagi suami istri. Pokoknya niat ibadah ya ibadah dulu, fokus ibadah dulu. Berapa bulan? Makanya kan ada nanti istilahnya kemarin sudah dikatakan ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiron. Kalau hajinya dari awal berangkat sampai akhir dia ikhram terus, maka ya dia tidak boleh rafas dari awal sampai akhir. Syawal anggaplah berangkat pertengahan Syawal, terus ditambah Dzulqa'dah tambah Dzulhijjah 13 hari. Itu kan kira-kira berapa hari Pak? 50 hari, 2 bulan. Pokoknya puasa dulu 2 bulan. Bagi yang sudah punya pasangan. Ini ayat ini memang umumnya orang haji itu dulu ya, umumnya orang yang bisa haji dulu itu rata-rata yang sudah punya pasangan Pak, dulu. Karena rata-rata sebelum punya pasangan masih akan menata ekonominya dulu. Makanya haji ini cenderung kepada orang-orang yang sudah punya keluarga, duitnya sudah cukup, kira-kira begitu. Tapi kalau tren sekarang bisa jadi orang haji ya bisa juga masih kecil juga boleh, masih baru lahir juga boleh, atau jangan-jangan nyari calon ya. Makanya jangan sampai niatnya keliru Pak. Takutnya itu haji lah, siapa tahu ketemu calonnya. Harusnya niat haji saja. Soal ketemu itu ya bukan bagian dari niat itu. Makanya apalagi pengantin baru ini bahaya kalau haji. Makanya kalau Bapak Ibu mau haji jangan nikah dulu, nikahnya setelah haji saja. Serius Pak, seperti orang menikah sebelum bulan puasa itu berat Pak. Sebaiknya setelah bulan puasa. Saran Pak, saran ya, maksudnya lebih aman. Karena pengantin baru itu mesti ada halal yang ingin dicoba banyak sekali. Itu bahaya nanti ya. Makanan maksudnya ya, warung apa. Makanya sebaiknya itu nikah itu setelah puasa. Tapi kalau waktunya sudah dihitung ya monggo saja. Misalnya liburnya hanya itu ya enggak apa-apa ya. Makanya di beberapa tren kekinian itu orang nikah itu habis lebaran pas sekalian liburnya. Kayaknya kalau sekarang, kalau orang dulu kan dihitung-hitung tanggalnya, kalau sekarang dihitung liburnya.
Al hajju asyurum maklumat faman farada fihinal hajja fala rafasa, dilarang menjima ya, menjima istrinya tentu ya. Wala fusuqa, dan dilarang berbuat fasik. Berbuat fasik itu apa ya? Maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat itu pokoknya yang tidak taat kepada perintah atau melanggar larangan, itu termasuknya maksiat, baik kecil maupun besar. Maksiat itu termasuk apa? Ya misalnya apa ya? Memaki-maki atau ghibah atau mungkin berbuat curang dan sebagainya ya. Wala jidala, dan janganlah berdebat. Saat haji dilarang berdebat. Makanya Bapak Ibu kalau Anda lihat saat orang haji atau saat orang umroh itu biasanya enggak ngurusin orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu nanti ke sana ketemu orang sedunia yang modelnya macam-macam cara sholatnya, enggak usah berdebat. Loh kok sholat begitu sih? Loh kok sholat begitu sih? Enggak usah berdebat. Ya, tapi jangan pula ikut-ikutan ya, karena mungkin dia punya sendiri-sendiri. Ada orang itu misalkan Anda sedang sholat, tiba-tiba dia berjalan di atas kepala Anda, lompat gitu. Nggak usah berantem, apalagi di depan di depan Ka'bah. Kadang-kadang bagi mereka kan mungkin nggak ada tata krama, mungkin ya. Tapi bagi orang Indonesia itu saking tata kramanya banget, kepala kesenggol sedikit itu emosi. Orang lain kadang-kadang yang kesenggol emosi itu bukan kepala. Kalau di Arab itu orang akan emosi kalau tersenggol pantatnya, laki-laki. Kalau kesenggol kepalanya itu biasa, apalagi dipukul kepalanya itu biasa. Tapi kalau orang Indonesia kebalik ya, kepalanya kesenggol itu ya mungkin cara-cara adat itulah kemudian yang mungkin tidak perlu perdebatan ya. Makanya kalau Bapak Ibu sedang berhaji, udah nggak usah berdebat, ikuti saja yang diarahkan oleh ketua rombongan, karo atau apa biasanya itu pembimbing haji, KPIH-nya, ikuti saja. Nah, ya pokoknya daripada nggak usah berdebat ya. Wa ma taf'alu, dan apa yang kalian lakukan, wa ma taf'alu min khairin, dari kebaikan sebagaimana apa itu kasodakotin, seperti sodakoh, ya'lamullah, maka Allah mengetahui itu. Artinya kalau Bapak Ibu sedang umroh atau haji kok pengen berderma, itu akan diingat oleh Allah. Kenapa kok berderma? Kadang-kadang ada jamaah haji itu yang kekurangan bekal, Pak. Dulu ya Pak, kita bayangin dulu haji itu dari Jeddah ke Mekah itu jalan kaki, Pak. Nenek, kakek Bapak Ibu barangkali yang hajinya masih naik kapal, pernah dengar nggak ceritanya kakek moyangnya yang haji naik kapal, berangkat itu 1 bulan, dari Semarang misalnya sampai Jeddah 1 bulan, nanti dari Jeddah ke Mekah itu jalan kaki, maksimal naik unta dulu Pak. Anda bisa bayangkan betapa haji dulu itu bisa-bisa orang itu kalau berangkat haji sudah nitip wasiat Pak, karena khawatir nggak ada umur, saking lamanya. Minimal perjalanan itu 2 bulan PP, hajinya misalkan 3 bulan, setengah tahun Pak. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan bekal apa? ATM zaman itu belum dibuat Pak, money changer juga belum ada. Bisa bayangkan ya Pak, mungkin ada kan money changer ya, tapi ATM belum ada waktu itu ya. Jangankan Bapak Ibu ya, jangankan nenek moyang kita, zaman saya kuliah aja susah ya ATM itu ya. Sekarang mungkin sudah canggih lah. Jadi makanya dulu itu kadang-kadang ada orang yang punya kelebihan bekal itu, Allah senang sekali kalau dia mau bersedekah kepada jamaah haji yang lain yang sama-sama haji tapi nggak punya bekal. Emang ada haji tanpa bekal? Ada Pak, dari dulu tuh haji backpacker itu ada dari dulu. Sekarang aja dirazia, sekarang di apa namanya, sekarang ketat. Dulu itu los Pak, dan zaman saya haji 2004 itu masih banyak haji backpackeran itu. Nggak punya hotel, tidurnya di depan Masjidil Haram situ, gelar tikar, hujan kehujanan, dingin kedinginan, luar biasa kadang-kadang. Pokoknya luar biasa pengorbanan orang-orang yang pengen haji itu kadang-kadang gitu. Wa fi qiraatin bi fadil awalain wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu, dan berbekalah ya,
Maya belugum lisabarikum fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah, kalau dalam bahasa terjemahan orang-orang sering dengar itu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Artinya bukan terus nggak punya bekal ya Bapak Ibu. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, itu artinya sebaik-baik bekal adalah bekal yang cukup sehingga kalian tidak minta-minta. Ini artinya begitu dalam ayat ini. Bukan terus nggak punya modal bonek haji, kan yang penting bawa ketakwaan, bukan itu. Ayat ini aslinya, kalau kamu haji, kalau kamu bepergian ke tanah suci, usahakan punya bekal yang cukup. Jangan sampai Anda haji terus di sana minta-minta, itu takwanya jadi kurang. Makanya disebut takwa di sini adalah orang yang bekalnya cukup. Ya, makanya dikatakan kenapa ayat ini turun? Karena waktu itu ada sebagian penduduk Yaman, ini dalam tafsir Jalalain ya Pak, bukan apa-apa ya. Di sini dikatakan bahwa ayat ini turun karena dulu itu ada orang-orang orang Yaman yang haji itu nggak punya cukup bekalnya. Lalu dia apa ya bahasanya ya, minta kepada jamaah haji yang lain. Maka lalu kemudian ayat ini turun menghimbau bagi yang niat haji, tolong bekalnya dicukupkan supaya hajinya itu tidak minta-minta. Jadi kalau kita niat sudah ibadah, usahakan jangan sampai niat kita ibadah itu kemudian mengganggu orang lain atau memberatkan orang lain, apapun itu, termasuk ibadah-ibadah yang lain. Bangun masjid misalnya, harusnya ya nggak usah minta-minta gitu misalnya ya, tapi ya sudahlah ya, kira-kira begitu ya. Harusnya memang sebaik-baik bekal ya bekal yang cukup. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah wahai engkau yang punya akal ya, orang-orang yang punya akal. Artinya fa inna khairaz zadi taqwa ma yattaqi bihi su'alun nas wa ghairi. Artinya sesuatu dianggap takwa adalah ketika Anda tidak meminta kepada orang lain. Orang itu kalau mengaku bertakwa, artinya dia tidak merepotkan orang lain. Semakin orang bertakwa harusnya tidak merepotkan orang lain. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa buat kalian ya, fi antabtagu fadlam mir rabbikum, untuk mencari kelebihan rizki dari Tuhanmu. Artinya kalau haji sambil bisnis boleh nggak? Boleh Pak. Haji ini boleh bisnis. Jadi Bapak Ibu kalau haji sambil bawa dagangan itu boleh Pak. Bawa brosur, bahasa ini kertas itunya, katalog boleh Pak. Tapi ya jangan pas haji Pak. Artinya karena haji itu waktunya panjang, maka sisa di luar waktu haji itu bisa digunakan untuk bisnis Pak. Boleh. Ini ibadah yang dibolehkan ada bisnisnya ya di sini. Bisnis travel boleh, bisnis catering boleh. Dan ini memang ibadah yang mengandung unsur bisnis ya di sini. Makanya kalau ada orang bisnis haji, bisnis umroh, sah-sah saja Pak. Karena itu boleh. Apalagi yang lain-lain ya, termasuk makanya dalam perputaran ekonomi haji itu kan luar biasa perekonomiannya. Seandainya nggak boleh bisnis, suruh khusuk semua, wah yo nggak seru ya, kira-kira ya, nanti berat hajinya ya. Bitijaro bil haj nazala raddan likarahatim dalik. Karena dulu itu ada orang-orang ketika haji itu pengen nggak bisnis, pengen fokus ibadah saja. Bayangkan Pak, setengah tahun dia nggak bisnis, pulang-pulang ya habis Pak hartanya. Kira-kira seperti itu. Artinya dulu ya kalau bisa sambil bisnis supaya hartanya cukup. Maka dulu kalau Bapak Ibu pernah dengar ceritanya orang-orang Indonesia di haji pada tahun-tahun yang lalu pakai kapal, itu mesti dia bekal kalau nggak salah ikan asin itu banyak. Nanti kalau sudah mau pulang dan nggak habis dijual di sana atau dibagikan kepada jamaah haji yang lain ya. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan bekal yang paling kuat itu kalau dari Indonesia ke Saudi 1 bulan ya ikan asin Pak. Kalau di lagunya di Sumatera itu kan pisang ya, bekal pisang yang masih mentah supaya matangnya satu-satu, ya nggak di karbit Pak. Kalau di karbit kan matang semua, cepat habis.
matang satu dimakan, nanti 2 hari kemudian matang satu lagi dimakan. Tapi nggak tahu ya gimana dulu orang itu bisa begitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu, kalau perjalanan sini Jakarta Surabaya saja lapar sedikit aja sudah panik kan. Nah, coba bayangkan kalau di kapal laut Pak 1 bulan, Masya Allah, mau makan apa kecuali mancing. Bisa nggak kira-kira mancing di laut lepas itu? Ya mungkin bisa jadi, nggak tahulah dulu bagaimana betapa susahnya ya. Faida abatum, ketika kalian sudah menyelesaikan ya, faida abatum min arafatin, dari wukuf di Arafah. Bapak Ibu kan kemarin ada sekarang sudah bisa live streaming haji ya. Haji itu ya wukuf. Setelah wukuf apa? Faida abatum min arafatin fadkurullah. Setelah wukuf itu perintahnya harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah dengan apa? Badal mabit bin musambah bitalbiyah wa tahlil wa du'a. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Orang haji itu disarankan ngomongnya begitu terus, nggak usah ngobrol, nggak usah nongkrong, nggak usah ngopi. Labbaik Allahumma, sekuat bibirnya. Kalau nggak kuat ganti tahlil. Tahlil itu bukan tahlil versi Indonesia ya. Tahlil itu artinya la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha, pokoknya gitu. Atau doa. Doa apa? Doa apa saja. Doa apa saja bebas, minta jodoh, minta rezeki, minta. Nah, tapi sayang Pak, kalau minta jodoh terus nanti jodohnya kebanyakan bingung milihnya. Ya, misalkan ya minta jodohnya sesekali saja misalnya. Yang paling utama adalah minta kebahagiaan di akhirat, itu lebih utama. Karena banyak orang ketika haji itu mintanya itu fulus, ya Allah fulus. Ada begitu ya? Boleh enggak? Boleh saja. Tetapi ya masa begitu. Indal Masyaril Haram, di mana doa dilakukan ya? Di tempat-tempat Masyaril Haram. Masyaril Haram itu apa ya? Tempat-tempat yang dipakai untuk mabit itu, yaitu di mana? Di Muzdalifah ya. Wa jabal fi akhir Muzdalifah ya. Yuqalu lahu qazah wa bil hadis anahu waqafa bi anahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bi bidzikrillah. Karena Rasul waktu itu berhenti di situ lalu berzikir di situ. Berzikir itu ya bisa Bapak Ibu dengan Asmaul Husna tadi Anda baca, atau memilih salah satunya, misalkan milih ya Latif, ya disebut saja ya Latif, ya Latif, ya Latif. Misalnya sukanya begitu. Kalau misalnya Bu sukanya ya Rozak, kayak ya Rozak, ya Rozak, terserah ya. Yang penting tujuannya adalah mengingat Allah. Karena cara mengingat Allah ini sangat prasmanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih bagaimana cara Bapak Ibu mengingat Allah yang Anda sukai. Prasmanan, bisa dengan tahlil, bisa dengan tahmid, bisa dengan hauqalah, apa saja ya. Bisa dengan baca Quran dan sebagainya. Wadkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah ya sebagaimana kalian dikasih petunjuk ya. Ingatlah ya, lima alimidinihi wa manasiki haji wal kafli talil wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Sementara kalian dahulu sebelumnya itu, sebelum mendapat petunjuk adalah termasuk orang-orang yang tidak tahu. Artinya ikuti yang sudah diajarkan, jangan bikin inovasi haji sendiri. Artinya gini, jangan, ini orang Indonesia itu kadang-kadang karena travel karena antrian haji ini 30 tahun, kadang-kadang menawarkan haji itu bisa dilakukan tiap bulan. Ini tidak boleh Pak. Apakah haji itu nggak dijadikan 1 tahun 3 kali? Itu dulu ada orang ngide gitu. Ya jangan ya, udahlah ikuti yang sudah dikasih petunjuk, jangan aneh-aneh ya. Nanti aneh-aneh itu al-hajju asyurum maklumat. Dulu ada orang-orang Indonesia yang mencoba menafsirkan ini dengan cara mereka sendiri supaya haji ini cepat, antriannya nggak terlalu panjang, sebulan itu setahun hajinya 3 kali katanya. Loh ya gak gitu ya, jangan ikutin orang yang aneh-aneh itu. Summa afidu, lalu sempurnakanlah selesaikanlah ya, min haitsu afaddonas, lalu kemudian beranjaklah dari tempat-tempat mereka beranjak. Dulu itu orang-orang Quraisy itu nggak mau gabung dengan orang lain. Ketika selesai dari wukuf, dia maunya itu menyendiri. Makanya dalam haji itu nggak boleh ada ego sentral atau ego sektoral. Oh enggak, aku nggak maulah sama orang-orang itu. Enggak, ya mabit ya mabit semua sudah. Makanya dalam haji itu nggak ada
tidak ada diskriminasi. Kalau waktunya wukuf ya wukuf semua. Kalau waktunya Musdalifah ya Musdalifah, kira-kira begitu. Nggak tahu kalau ada fatwa terbaru karena mungkin ada apa misalnya dengan penyesuaian misalnya ya. Nanti silahkan dilihat. Wa min haitsu afadhan nas min Arafah bi antaqafu biha ma'ahum wa kanu yaqifuna bil Musdalifah anil mukuf ma'ahum ya. Ada sebagainya. Wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha pemaaf bagi orang-orang mukmin dan juga Maha penyayang. Fa idza qadaitum manasikakum, dan setelah kalian menyempurnakan manasik kalian atau ibadah haji kalian, di antaranya adalah melempar jumroh, kemudian tawaf, lalu kemudian mabit di Mina, fadkurullaha, maka teruslah menyebut Allah, kadikrikum aba'akum, sebagaimana kamu mengingat bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, kama kuntum tadkurunahum inda firogi hajikum bil mufakhara. Jadi orang-orang Arab itu bangga sekali menyebut nenek moyangnya. Jadi kalau ngobrol mesti bilang bapakku, ayahku, kakekku. Nah, makanya diminta oleh Allah ketika setelah haji diubah, yang kamu harus banyak sebut adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu sering apa sih yang kita sebut? Mungkin orang yang kita cintai. Misalnya kalau orang Indonesia itu apa yang sering disebut kalau ngobrol? Anakku, misalkan kalau bapak-bapak punya anak. Kalau punya bapak ya bapakku. Makanya kemudian disuruh diubah, yang harus banyak disebut itu haruslah Allah Subhanahu wa taala. Kadikrikum aba'akum au asyadda dzikra, atau bahkan menyebut Allah itu lebih dari yang kamu menyebut nenek moyangmu. Nah, makanya nanti dalam tradisi Islam itu ada ajaran-ajaran yang orang itu diajarkan untuk selalu zikrullah. Ada yang dengan menyebut tadi ya asma Allah, ada yang menyebut tahlil, ada yang apapun itu. Makanya sebisa mungkin Bapak Ibu pilih dari asma-asma Allah yang bisa Anda sebut sewaktu-waktu. Ya tadi contohnya ya Latif. Daripada nganggur mending zikir. Kalau mau mudah ya sebut nama Allah lah, paling simpel, paling minimal sebut nama Allah. Nah, kalau ulama-ulama sufi kadang-kadang sudah menyebutnya pakai domir. Domir itu kata ganti ya. Ada yang menyebutnya dengan huwa, ada yang menyebutnya dengan hu. Makanya ada orang zikirnya itu cuman hu. Itu artinya sebenarnya ingat Allah. Kalau maksudnya begitu, tapi kalau nggak paham maksudnya ya hahu nggak paham ya beda ya. Makanya artinya itu kan kalau Allah itu nama langsung, kalau huwa kata ganti orang ketiga tunggal jauh. Kalau hu pendek lagi. Ada juga yang kata ganti orang kedua anta, itu sudah kayak seolah-olah ngelihat. Jadi ada lagi yang nanti kelasnya aneh-aneh, sudah ana, nggak kelihatan dirinya, yang kelihatannya. Tapi nggak usah lah, itu nanti stres Bapak Ibu orang lihat Anda, nanti dikiranya orang gila ya. Yang normal saja ya, hula maksimal jadi gitulah nanti. Allah biasanya kan kalau ada siapa itu yang sering bikin hu-nya itu itu, atau kadang-kadang menyebut Allah tapi hu-nya itu ditekan supaya mungkin lebih ya. Tapi jangan malah keliru, nanti kadang-kadang orang itu zikir bersama, kadang-kadang itu asik kepada lagunya, malah lupa kepada yang disebutnya. Bapak Ibu kalau pernah zikir bareng misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, kadang itu terlalu asik dengan lagu zikirnya, malah lupa yang diingatnya. Makanya sebenarnya zikir yang paling bagus itu zikir sendiri. Kalau bareng-bareng itu malah terlalu asik dengan nada. Kompak ini misalnya ya. Tapi ya enak juga, ya boleh juga. Tapi jangan hanya itu. Nanti latihannya dikit-dikit sebut Allah, dikit-dikit sebut subhanallah, masya Allah. Pokoknya itu bagian dari menyebut Allah.
Summa bitu min haitsu abadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza fatum manasikakum fadhkurullah ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian orang, kata Allah, sebagian manusia itu berdoa Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah aku kesuksesan dunia. Ini orang-orang yang haji itu, sebagian orang itu berdoa hanya untuk kesuksesan dunia. Lalu kata Allah, bagaimana? Ya kamu dikasih, kalau kamu mintanya fulus, dikasih fulus. Nah ya, apa tadi? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi orang-orang yang diberikan dunianya saja, maka di akhirat dia nggak akan dapat apa-apa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ibadah kita yang sudah luar biasa apapun ibadahnya, lalu kita gunakan untuk berdoa, tapi doanya hanya untuk duniawi, itu rugi. Nanti kalau dikasih di dunia, akhiratnya nggak dapat. Maka yang baik bagaimana? Yang baik apa itu? Yang baik wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka doa yang terbaik itu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka disebut doa sapu jagat. Itu sudah ajaran Qur'annya begitu, Pak. Doa paling bagus ya begitu. Ya Allah, dunia itu mbok ya saya sukses, di akhirat juga masuk surga nomor 1. Jangan mintanya dunia saja. Makanya jangan sampai kadang-kadang karena kita fokusnya untuk kesuksesan dunia, kadang-kadang lupa untuk minta kebahagiaan di akhirat. Maka harus berimbang, ya Allah, di dunia mbok ya saya juga enak, di akhirat juga enak. Itu doa yang paling pas, jangan keliru. Aba ulaika lahum nasibun, bagi mereka pahala ya, wa ma kasabu, dan atas apa yang dilakukan ya, fil haji wa du'a wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat dalam menghisab. Yuhasabu al khalq kulluhum fi qadri nisbin nahar fi ayamid dunya li hadisin bidalik. Diriwayatkan dalam hadis itu Allah nanti menghisab seluruh manusia itu hanya butuh waktu setengah hari. Setengah hari itu dari pagi sampai zuhur sudah selesai untuk menghisab seluruh makhluk. Jadi cepat Pak hisabnya Allah itu. Karena apa? Sistemnya sudah canggih kayak komputer itu Pak. Jadi tinggal dipencet sudah selesai. Ya, jadi ini kenapa diceritakan begitu? Karena zaman dahulu itu belum zaman secanggih sekarang. Dulu itu kalau ngitung duit di bank itu kan manual. Nggak tahu Bapak Ibu pernah ngalami nggak nabung di bank tapi masih ditulis manual pakai tangan. Nah, Bapak Ibu sudah terlanjur hidup di zaman modern ya. Nah, jadi dulu kalau misalkan hitungannya pakai manual Pak, itu yang hitung butuh waktu sendiri Pak. Itu untuk ngambil berapa keluar berapa, wah ngeri dulu itu ya. Kadang-kadang bukunya hilang itu uangnya ikut hilang karena catatannya di situ. Ya kalau sekarang mungkin tinggal arisan ya Bapak Ibu yang hitungnya pakai itu ya. Arisan sekarang juga sudah pakai kris. Sudah beda lagi sekarang. Pokoknya zaman dulu ya. Dulu itu bayangin emang orang itu bisa dihisap 1 hari selesai. Kan hidupnya dia 70 tahun. Ternyata sistemnya malaikat ini nanti lebih canggih daripada kalkulator. Jadi langsung muncul. Orang ini hijau apa merah? Kalau hijau surga, kalau merah berarti neraka misalnya gitu. Itu nanti tuh hanya butuh waktu setengah hari untuk menghisap seluruh makhluk. Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah Allah di hari-hari yang tertentu ya. Yaitu apa? Di saat Ramyul Jimar, melempar jumroh. Biasanya di hari-hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah itu jamaah haji tugasnya hanya mabit di Mina sambil melempar jumroh. Melempar jumroh, nanti mabit lagi. Nah, di hari-hari itu dianjurkan untuk menyebut Allah, ingat Allah ya. Bi ayyamin ma'dudat. Paman ta'ajjala, barang siapa terburu-buru bin nafar min Mina, terburu-buru apa? Terburu-buru pulang dari Mina. Fi yaumaini, hanya dia mabit 2 hari. Fala isma alaih, maka tidak apa-apa, tidak dosa bagi dia. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa mengambil nafar sani kalau dalam bahasa haji, fala apa?
faman ta'akhkhara fala isma alaih, mengakhirkan juga tidak apa-apa, mendahulukan juga tidak apa-apa. Limanit taqwa, kepada orang-orang yang bertakwa, taqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian kepada Allah lah nanti akan dikumpulkan. Artinya dalam haji itu ada istilah nanti Pak, nafar awal, ada nafar sani. Nafar awal itu apa? Dia pergi dari Mina lebih cepat daripada yang lain. Biasanya ada orang itu, biasanya orang yang terburu-buru artinya mungkin pengen cepat-cepat pulang, maka tanggal 13 Dzulhijjah itu sudah bisa pulang. Dia hanya mabit 2 hari di Mina. Tapi kalau orang mau ngambil nafar sani, maka mabitnya 3 hari di Mina, 3 hari di Mina ya. Maka setelah hari ketiga baru pulang keluar atau baru keluar dari Mina. Jadi nanti ada istilah nafar awal, nafar sani. Kalau mau cepat selesai kadang-kadang nafar awal. Tapi syaratnya biasanya nafar awal itu harus keluar dari Mina sebelum waktu asar tanggal 12 Dzulhijjah. Kalau sudah keluar dari Mina nggak boleh balik ke Mina, karena kalau balik lagi berarti Anda belum niat untuk pulang atau belum niat keluar dari Mina. Wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayatid dunya, dan ada orang-orang yang engkau kagumi ucapannya di dalam kehidupan dunia ini. Ini pesan kepada Nabi Muhammad ya, karena waktu itu ada orang-orang yang ngomongnya itu lamis, bahasa kitanya itu lambe lamis, itu sejak zaman Nabi ada Pak. Ya, jadi Rasul itu hampir tertipu karena orang itu lambenya manis banget ya, kira-kira begitulah Pak. Wala yujibuka bil akhirah, tetapi ternyata dia itu munafik Pak. Makanya orang munafik itu Bapak Ibu perhatikan di mana-mana. Sebenarnya orang munafik itu enggak sadis kok omongannya. Omongannya itu manis. Kayak buaya itu loh Pak. Ya, kayak buaya itu manis kan, kira-kira begitu ya. Jadi wa minan nasi may yujibuka qaulu bil hayatid dunya wa yushidullahu ala ma fi qalbi. Lalu kemudian Allah itu menunjukkan ini loh hatinya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau mengandalkan diri kita sendiri, ketika ada orang ngomong manis kita itu percaya. Tetapi kalau kita diberitahu oleh Allah itu manis mulutnya saja, hatinya busuk misalnya begitu. Nah, innahu muwafiqun liqali wa huwa aladul khisam ya, syadidul khusumah laka walitibaika wali adun dan sebagainya. Ternyata di belakang itu dia musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan Nabi itu seolah-olah menjadi orang yang bersahabat, masuk Islam. Pokoknya begitulah, kira-kira begitu. Tapi di belakang dia itu mengadakan permusuhan dan nggak karuan, kerusakannya. Jadi bahkan ini dikatakan namanya waktu itu asbabun nuzulnya ya, itu namanya Akhnas bin Syarik ya. Karena munafikon khulwil kalam lin nabi, munafik yang ngomongnya itu manis, mulutnya lamis ya. Yahlufu annahu mu'min, dia bersumpah kalau dia mukmin dan mencintai Rasul gitu ya. Bos pokoknya nggak karuan. Tetapi di belakang dia itu sering merusak kebun-kebunnya sahabat Nabi, dibakar kadang gitu ya dan sebagainya. Kalau malam hari dia melakukan kerusakan. Jadi kadang itu musuh yang paling berbahaya itu musuh yang ketika deket itu manis mulutnya. Maka temen yang paling baik itu temen yang ngomongnya kasar. Itu insya Allah jujur dia. Tapi kalau mulutnya manis harus hati-hati Pak. Anda bisa bayangkan orang yang mau pinjam uang itu mesti manis Pak. Siap gitu kan. Iya kan Pak, itu contoh. Makanya ketika ada orang bermuka manis, Bapak harus waspada. Itu sebenarnya sudah menjadi apa ya, sudah menjadi di sini pelajaran. Kalau ada orang memuji Bapak Ibu berlebihan, cek ada apa ini. Nah, jangan kemudian termakan terus kita ketipu. Kadang-kadang penipu itu bermuka manis, menjanjikan janji manis dan sebagainya. Wa idza tawalla dan ketika dia pergi darimu, kata Rasul, kata Allah,
sa'a, kemudian dia berjalan bil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla, dia merusak kebun-kebun lalu macam-macam lah, pokoknya membuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad, sementara Allah tidak ridho dengan kerusakan-kerusakan itu. Jadi ibarat kata ini musuh dalam selimut. Munafik zaman Rasul itu musuh dalam selimut. Dia ngaku Islam, bersumpah, tetapi di belakang itu menusuk atau menikam. Dan ini hampir di seluruh kehidupan itu ada. Zaman Rasul saja ada, apalagi zaman kita. Ya, jadi jangan aneh kalau di semua tempat mesti ada orang-orang yang seperti itu. Wa idza qila lau taqillaha, ketika dikatakan kepada mereka ittaqullah, janganlah kalian begitu, janganlah kamu begitu. Akhadul izzatu, lalu dia menyombongkan diri. Ya, kadang-kadang orang itu kalau dinasihati itu tambah sombong. Ya, itulah umumnya orang munafik itu kalau dinasihati malah sombong. Nanti bahaya pokoknya. Bil ismi, ya, dengan ke suatu dosa, ya, alladzi amara bitiqai, dan malah orang itu kalau sudah munafik itu ketika dilarang itu malah ngelama, apa bahasanya ya? Ketika dilarang malah nantangnya, apa bahasanya ya? Jangan naik, malah naik. Itu kelakuannya begitu. Jangan bikin kotor, malah diorak-arik. Itu kelakuan orang-orang dari dulu munafik itu begitu. Ketika dituturi itu tambah wani, apa bahasanya ya? Yes, begitulah kira-kira. Nanti ketemu sendiri konsepnya Bapak Ibu ya, ketemu dengan ininya. Kalau orang-orang sudah seperti itu bagaimana? Fahasbuhu jahannam, ya. Udahlah biarkan saja. Apa tadi? Wala bi'sal mihad, dan sebaik-baik tempat, seburuk-buruk tempat yang akan ditempati, ya. Wa minan nasi may yasri, dan sebagian orang ada yang merelakan dirinya ibtigha amardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Apa ya? Misalkan orang-orang yang berhijrah, ya, itu kan merelakan diri untuk susah demi Allah. Jadi kalau Bapak Ibu, orang hijrah itu kan meninggalkan harta, kebun, rumah. Artinya dia seperti menjual kepada Allah. Ya Allah, ini punya saya, sudah terserah Engkau. Orang seperti itulah yang nanti akan diberikan balasan luar biasa. Makanya kalau kita, mestinya kita itu berani berkorban untuk ibadah. Coba sesekali berkorban untuk ibadah. Apalah, misalnya apa ya, nanti dicarilah kira-kira. Misalnya ada uang untuk mau jalan-jalan, tapi kok waktunya kurban, lalu udahlah nggak jadi jalan-jalan, saya buat kurban saja. Sesekali Pak, sesekali paling tidak punya kenangan pernah berkorban, atau apa misalnya, atau ya semacam-macam lah. Setiap orang nanti punya ininya masing-masing, ya, yang seperti itu, yang direlakan, sudahlah ini saya pasrahkan kepada Allah, niatnya seperti itu. Wallahu raufum bil ibad, dan sesungguhnya Allah maha welas, maha belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Wa nazala bi Abdullah bin Salam wa ashabihi lima adamus sabti wa qarda, sebagainya. Lalu kemudian ayat berikutnya adalah ayat yang turun kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu siapa? Abdullah bin Salam itu ex orang Yahudi, ex, ya, mantan. Jadi dia kalau bahasa sekarang disebutnya mu'alaf, tapi enggak sih. Dulu itu orang kalau masuk Islam sudah bukan mu'alaf, ya Pak. Ini karena kita itu sekarang ada kesalahan istilah, ya. Orang yang sudah masuk Islam itu ya bukan mu'alaf. Mu'alaf itu sebelum Islam. Makanya Abdullah bin Salam ini asalnya orang Yahudi, paham kitab, lalu masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam masih ke bawah tradisi-tradisi agama lamanya. Karena dia hormat hari Sabtu. Nah, hari Sabtu bagi mereka itu seperti kita hari Jumat. Nah, dia mengagung-agungkan hari Sabtu. Dia misalkan terus kemudian dia masih takut untuk memakan makanan yang dihalalkan dalam Islam tapi diharamkan di Yahudi. Lalu kemudian turun ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara sempurna. Jangan nanggung kalau berislam. Kalau Islam ya sudah ikuti Islam, jangan kemudian Anda bingung dengan aturan yang lain.
Jadi Bapak Ibu, kita diajarkan jangan sampai kita sudah masuk Islam tapi masih takut dengan yang lain. Misalnya apa? Misalnya apa sih? Menikah di bulan Suro misalnya. Kan dalam Islam nggak masalah. Makanya kalau orang sudah berislam harusnya ya nggak usah takut menikah di bulan Suro. Nikah ya nikah saja. Kira-kira seperti itu. Artinya contohnya seperti itu. Tapi kalau nggak nikah di bulan Suro ya nggak apa-apa juga, cari bulan yang lain. Tapi jangan karena takut lalu kemudian mengalahkan keyakinannya atas perintah Allah bahwa bulan Suro itu boleh menikah. Nggak boleh. Ada nggak bulan yang dilarang menikah? Nggak ada. Bahkan bulan Suro ini bulan termasuk Asyurul Hurum ya, bulan-bulan yang mulia ya. Tetapi mungkin kalau orang-orang lain di Indonesia ini menganggap karena bulan Muharram ini bulan kesedihan lalu tidak mengadakan pesta. Karena normalnya orang di Jawa itu kalau nikah itu 3 hari 3 malam pestanya. Dulu ya Pak, nggak tahu sekarang. Kalau dulu itu 3 hari 3 malam, nanggap wayang, nanggap ketoprak, nanggap pengajian, 3-3-nya ditanggap. Padahal ini sebagian mungkin ada bulan-bulan kesedihan karena cucunya Rasulullah SAW mungkin sedang terjadi tragedi di bulan ini. Jadi sebagian mungkin ada yang hormat tidak menyelenggarakan pesta di bulan yang sementara yang lain sedang istilahnya mengenang duka cita. Misalnya begitulah ya, tapi terserah. Wa minan nasi may yasri nafsahu tiqa amardatillah wallahu raufum bil ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton, dan jangan mengikuti jejak langkah setan. Setan itu siapa? Jejak langkah orang-orang yang buruk sebelumnya itu disebutnya setan, Pak. Jadi setan itu bisa diistilahkan untuk orang-orang yang berperilaku buruk. Makanya kalau Bapak Ibu dengar ada orang kurang ajar terus disebut setan, itu sebenarnya sah. Memang sah. Misalnya ya emang sah, memang kan saya tinal insi wal jin. Sebenarnya setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah label, Pak. Makanya disebut dalam Al-Quran saya tinal insi wal jin. Setan itu ada 2 versi, setan manusia dan setan jin. Sementara ini kita nganggap setan itu mesti dari makhluk halus. Padahal setan itu ada 2. Makhluk halus yang nakal namanya setan, makhluk kasar yang nakal juga boleh disebut setan. Halo, setan jenengan jenengan kok setan banget nih sangat. Ya kalau orang Jawa kan begitu ya. Ya jadi pokoknya gitulah ya. Jadi jangan ikuti setan-setan, itu sah-sah saja. Makanya kalau ada orang khotbah misalkan dengan nada seperti ini sah-sah saja. Itu bagian dari istilah setan itu bukan nama makhluk tapi nama kelakuannya. Kalau makhluknya namanya jin, kalau yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan namanya manusia. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya mereka itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata ya. Bainal adawa. Jadi jangan sampai kita mengikuti perilaku setan, baik manusia maupun setan jin. Fa in zalaltum, ketika kamu miring ya, miltum andukhul fi jami'ihi mimba dimaja'at kumul bayinat, setelah dihadirkan kepada kalian penjelasan atau hujjah-hujjah yang nyata ala annaul haq fa'lamu annallaha azizun hakim, maka ketahuilah sesungguhnya Allah maha kuat ya, la yu'jizu syai'un, yang tidak akan mampu dikalahkan oleh sesuatu apapun, hakimun fi sun'ihi, dan bijaksana dalam penciptaannya. Jadi artinya gini, Allah itu menciptakan sistem yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau orang tidak mematuhi sistem itu, terus nanti Allah mengambil hak veto, ya hati-hati saja. Sekuat apapun kalau Allah sudah mengambil hak vetonya, ya Anda akan menghadapi masalah. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullah, apakah ya tidaklah menunggu ya, tidaklah menunggu orang-orang yang tidak masuk Islam tadi, illa ayyatiyahumullah, kecuali
menunggu datangnya Allah. Datangnya Allah itu artinya gini Pak, kalau dalam bahasa ini amrau kakoli ya'ti amru rabbik au adabi, seperti ayat Quran yang Bapak Ibu baca tadi ya, ketika datang Tuhanmu, artinya orang itu akan ketemu Allah itu saat kapan? Saat mati. Maka ketika dikatakan tidak ada yang ditunggu oleh mereka yang tidak masuk Islam itu kecuali kematian. Nanti kalau mati ketemu Allah ya. Fidulalin minal ghamam wal malaika wa quliyal amru wa ilallahi turja'ul umur dan sebagainya ya. Artinya orang-orang yang tidak mau beriman itu nggak nunggu apa-apa, ujung-ujungnya nanti juga nunggu ketentuan Allah. Ketentuan Allah artinya apa? Ya mati. Makanya orang beriman ya mati, nggak beriman ya mati. Maka lebih baik beriman. Nanti ketika sudah mati ketemu Allah, urusan yang beriman mungkin lebih enteng daripada orang yang tidak beriman, ya bermasalah tidak dalam urusannya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan kemudian kita takut atau apa istilahnya ya, setengah-setengah ketika orang sudah masuk Islam. Apalagi contohnya ketika orang itu sebelumnya adalah punya agama yang sudah ada. Makanya kadang-kadang yang berat itu adalah orang yang sudah ahli agama di tempat lain lalu masuk Islam. Kadang-kadang itu dia pengennya itu menghormati semua yang sudah dipahami, tetapi Allah kemudian menegurnya agar apa? Agar harus mengikuti Islam secara sempurna, jangan setengah-setengah. Kalau masuk Islam ya Islam saja sudah, jangan kemudian dicampur-campur. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin contoh-contoh yang lain kalau dalam kehidupan kita itu kadang-kadang masih dicampur-campur dengan apa misalnya ya, kalau di Jawa mungkin ada istilah Islam campur kejawen misalnya ya. Ya, kalau dari ayat ini kita lihat bahwa kalau masuk Islam ya sudah, maksimalkan saja dalam ajaran Islam, nggak usah dicampur-campur. Kalaupun sekedar untuk tradisi, saya pikir tidak masalah, tetapi jangan dijadikan sebagai syariat. Syariat itu apa? Dipatuhi selayaknya mematuhi Al-Quran atau hadis, itu tidak boleh. Ya, kalau sekedar untuk apa tradisi dan sebagainya ya tidak masalah ya, saya kira tidak masalah tradisi-tradisi yang sudah ada, tapi jangan sampai mengganggu. Sebagaimana Abdullah bin Salam ini hampir tidak mau makan onta karena mungkin di ajaran sebelumnya itu onta itu haram. Nah, misalnya makanya kan ada konsep halal haramnya Islam dengan agama yang lain itu kan nanti akan ada perbedaan ya. Ada yang misalnya kalau unta ini apanya yang halal, apanya yang haram, mereka kan kemarin seperti itu ya, dan sebagainya. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa ma yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab wallahu alam bisawab. Demikian, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini ada manfaatnya. Adanallahu wa yakum wa lafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.